Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Video kali ini cukup seru, kita mau bongkar lagi dapurnya business owner. Kita mau bahas kenapa sih teman-teman business owner itu butuh namanya bantuan digital marketer atau digital marketing consultant. Nah, biasanya masalah yang sering terjadi di teman-teman pemilik bisnis itu atau owner itu atau pemimpin bisnis, masalahnya biasanya apa sih? Yang paling utama adalah nggak tahu kalau mau penetrasi ke digital marketing atau kegiatan online digital nih, gue mau ngapain ya, gue mau gimana ya. Mereka cuma tahu-tahuan, oh mesti ada sosmed, sosmednya mesti bagus, ya kan, ada iklan, ya mesti bikin website. Terus sosmed yang bagus, konten yang bagus, mereka juga nggak tahu mesti gimana. Website yang bagus tuh gimana, gitu kan. Nah, sering banget terjebak dengan istilah bagus, gitu kan. Websitenya harus bagus, kontennya harus bagus. Misal TikToknya harus FYP, gitu kan. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah itu sesuai dengan bisnis mereka? Karena tiap bisnis kan unik ya. Tiap bisnis kan beda, punya kondisi yang berbeda, budget yang berbeda, tim yang berbeda, skill yang berbeda, produk, market, offering yang berbeda. Otomatis ketika eksekusi untuk terkait dengan digital marketing beda-beda. Jadi jangan expect ada satu obat buat semua. Satu jurus, wah bisa tuh. Nggak bisa. Misalkan bisnisnya bisnis game online, ini akan berbeda dengan mereka yang misalkan jualan retail, misalkan jual casing handphone lah atau jualkan gadget lah, marketnya beda dan penetrasi dan strategi juga beda, cara komunikasi pesannya juga berbeda gitu. Jadi masalah pertama yang sering dihadapi oleh business owner adalah mereka nggak tahu mesti apa, ngapain, cuman tahu-tahuan gitu. Yang kedua yang mereka hadapin adalah mereka nggak punya source, maksudnya nggak punya tim, gitu kan. Kalaupun mereka mau pakai pihak outsource, pihak ketiga, misalkan mau pakai agency, pakai freelancer, vendor, mau pakai profesional juga mereka nggak tahu nih, gue mesti kemana ya ngobrolnya ya, ke siapa ya, gitu kan. Bingung, gitu kan. Dan mereka sering banget ngerasa, teman-teman business owner itu adalah sering ngerasa dijualin. Jadi ketika hubungin pihak tertentu, vendor atau siapapun, oh, langsung tuh ujungnya kan penawaran. Oh, mesti gini Pak, mesti gini-gini gitu. Nah, itu source, mereka kekurangan source. Jadi internal juga nggak ada source-nya. Kalaupun internal ada source, itu biasanya juga minim. Ini gue ngomong level untuk teman-teman pemilik bisnis yang menengah ke bawah ya. Kalau yang udah big brand, itu mah lain cerita, beda nih kondisinya adalah teman-teman pemilik bisnis yang UMKM lah, kayak gitu ya. Tim internalnya juga paling cuman ala kadarnya, orang desain, video editing, gitu doang, gitu kan. Tapi copywriting yang biasanya suka ketinggalan gitu kan. Ads performance juga biasanya nggak ada gitu kan. Nah ini source yang kedua, source nggak ada. Nah yang ketiga adalah mereka suka yang namanya bingung. Bingung dalam artian gini. Kalau ngomong sama si A, si B, si C, jawabannya A, B, C gitu lah. Beda semua. Ke vendor A ngomong harus A, ke vendor B ngomong harus B, ke vendor C harus ngomong C. Jurusnya beda. Jadi apa sebenarnya yang harus gue lakukan dengan bisnis gue ini, dengan produk gue ini? Ini sering banget terjadi di business owner. Teman-teman gitu nggak? Nah, inilah kenapa teman-teman butuh yang namanya digital marketer atau yang namanya digital marketing consultant gitu. Butuh pihak ini. Ini ibaratnya gue ilustrasi kayak teman-teman punya lahan tanah, mau bangun rumah, ya kan? Teman-teman hubungin ke siapa? Kalau teman-teman hubungin ke tukang bangunan, oh tukang bangunan nih, wah begini saya dicoret-coret gambar bikin gitu kan, di HVS dicoret, nih bikinnya kayak gini ya, wah bagus gitu. Terus misalkan ke vendor lain lagi, wah ini nanti dibikinnya begini, beda lagi gitu. Nah, terus harus gimana yang benar? Yang paling benar, kita ambil deh, kalau contoh bangun rumah. Biasa orang bangun rumah, biasa kalau mau bangun, bangunan, kemana sih? Ke arsitek, gitu lah. Orang yang bikin blueprintnya, gambarannya ini rumah, mau dibangun seperti apa? Ditanya ke pemilik rumah, ditanya ke teman-teman. Hey you, behaviornya gimana sih? Lu ngapain aja? Kegiatan lu ngapain aja? Lu di rumah butuh apa?
butuh ruangan apa, udah berfamily belum, udah ada anak belum gitu. Yang tinggal siapa aja, aktivitasnya ngapain, kendaraannya apa, berapa banyak, baru didesain sesuai dengan kondisi kebutuhan teman-teman. Nah, ini persis banget sama terkait dengan kegiatan digital marketing. Digital marketer akan bantu set kebutuhan teman-teman. Dia akan ngecek bisnisnya ini apa, produknya apa, marketnya siapa, ya kan? Terus udah gitu akan dicek kondisi teman-teman bolongnya di mana. Oh, udah punya orang desain. Oh, ternyata belum ada orang yang performance ads misalkan. Oh, ternyata ini masih kontennya belum rapi nih. Kontennya juga belum rapi di mana? Di video, di visual atau apa, atau di konsistensi atau whatever itu gitu kan. Akan dicek bolongnya. Nah, tugasnya digital marketer adalah kasih tahu ke teman-teman kondisi teman-teman apa? Kayak dokter lah, ngecek nih bolongnya kayak gini. Nah, yang mau dicapai apa? Misalnya teman-teman punya target, punya dream, punya visi, dan sebagainya. Dikasih tahu, nanti mereka akan set, diturunkan jadi angka. Jadi sesuatu kegiatan. Jadi sesuatu yang harus bisa diimplementasikan. Misalkan media harus digunakan apa? Apakah harus fokus 100% di website, atau harus fokus ke sosmed, ataupun misalkan ke media lain, gimana? Cara jangkau marketnya gimana? Nah, mereka yang set itu semua. Mereka yang bikin funnelnya, activity-nya, dan mereka yang breakdown, digital marketer yang breakdown. Jadi, budget per bulan kegiatannya ini nih, di media ini nih, budgetnya total sekian. Budget kedua, bisa beda. Nggak mungkin pukul rata gitu kan. Karena tujuannya ini, di akhir periode. Jadi kegiatannya kayak gini-gini. Nah, dirancang. Itu kayak blueprint. Teman-teman dikasih satu blueprint lengkap. Teman-teman dikasih analisis bisnis, kelemahan, kekurangan, bolongnya di mana, mesti ngapain. Terakhir juga ada activity-nya, detail tuh semua, sampai budget. Jadi teman-teman udah pegang semua tuh data. Dari data ini baru dieksekusi. Oke, berarti gue untuk eksekusi ini butuh apa? Butuh tim. Yaudah, timnya yang kayak gimana? Mau internal, in-house, atau pakai freelancer, atau pakai agency, pakai vendor, pakai apa? Baru ketahuan dari activity. Konten yang harus dibikin kayak apa sih? Konten yang dibikin itu apakah harus yang misal animasi, atau kayak yang orang, atau yang produk, atau apa pendekatannya, apa pesan marketnya gimana, visualnya kayak gimana. Oh, ternyata belum ada brand identity, harus dibikin dulu brand identity-nya. Logo aja masih berantakan gitu kan misalkan. Nah, itu harus dibikin. Marketnya siapa nih, harus dijangkaunya kayak gimana, postingnya jam berapa. Nah, itu baru di breakdown. Baru nanti teman-teman hire entah freelancer lah, entah pakai agency lah, entah pakai siapapun lah, termasuk bisa in-house, internal team, baru ketahuan. Internal team juga ketahuan butuhnya apa, skill set yang dibutuhkan apa untuk bisa mencapai atau mengeksekusi kegiatan digital marketing atau blueprint tersebut. Nah, ini kurang lebihnya kenapa teman-teman butuh yang namanya digital marketer atau butuh yang namanya digital marketing consultant. Biasanya untuk perusahaan yang besar, ini sudah dilakukan atau fungsi ini sudah dilakukan oleh head of marketing atau direktur marketing atau manajer marketingnya, mereka yang melakukan fungsi ini. Tapi untuk teman-teman pemilik bisnis yang mid to low, yang masih starting misalkan, itu kan masih bingung mesti gimana. Nah, bisa menggunakan jasa digital marketing pihak ketiga. Jadi bukan in-house. Jadi kayak arsitek lah, mereka dipanggil, gue mau butuh bangun rumah kayak gini nih. Mereka bikinkan, habis itu udah bye. Nah, sesimpel kayak gitu. Jadi nggak panjang. Tapi bisa juga kalau teman-teman mau rekrut digital marketing untuk bisa mantau dan eksekusi untuk jadi head atau memimpin seluruh kegiatan digital marketing tersebut, bisa juga. Nah, apapun itu, semoga video ini bermanfaat dan kita jadi belajar dan tahu nih gimana cara untuk bisa melakukan digital marketing dengan baik, khususnya buat teman-teman business owner yang masih bingung.